Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vegetalina Agustin dengan NIM 21032110002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mini riset yang telah saya lakukan, yakni berjudul Perencanaan Usaha Tani Komoditas Jagung di Kabupaten Situbondo. Untuk topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang terjadinya masalah. Yang kedua rumusan masalah yang terjadi dan tujuan penelitian dari mini riset yang telah saya lakukan. Yang kedua adalah bab 2 gambaran umum yang berisi gambaran komoditas atau penjelasan komoditas yang telah saya ambil atau saya pilih, serta identitas respondennya seperti apa. Yang ketiga ada bab 3 pembahasan yang terdiri tentang penjelasan rencana usaha tani berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama ada aspek finansialnya atau aspek keuangannya. Yang kedua kendala dan strategi yang dihadapi oleh para petani, risiko yang dihadapi oleh para petani, kemitraan yang dilakukan oleh para petani, serta perencanaan usaha tani yang telah dilakukan oleh responden. Dan yang terakhir adalah bab 4 yang berisi kesimpulan dan saran dari mini riset yang telah saya lakukan. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, di mana latar belakang dari mini riset yang telah saya lakukan yakni perlu diketahui bahwa Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Situbondo ini merupakan daerah agraris yang umumnya memiliki iklim kering 11-12 sama dengan iklim yang berada di Madura. Jadi iklim di Situbondo itu cenderung kering. Untuk komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Situbondo sendiri, salah satunya adalah jagung. Di lain dari padi, tembakau, tebu, cabai, dan sebagainya. Di Situbondo ini jagung menjadi salah satu komoditas utama yang berpotensi untuk dikembangkan. Komoditas pangan merupakan komoditas utama yang ada di masing-masing wilayah di Kabupaten Situbondo. Wilayah Arjasa menempati peringkat pertama untuk tanaman pangan. Untuk tanaman pangan yang ditanam di Kabupaten Situbondo sendiri itu terdiri dari kacang tanah, ketela, pohon, ubi jalar, kemudian kangkung, buncis, kacang, mentimun, dan sebagainya. Namun untuk mini riset atau topik yang saya bahas pada kali ini yakni tentang perencanaan usaha tani di Kabupaten Situbondo, khususnya di Desa Kedunglo, Kecamatan Asem Bagus. Desa Kedunglo, Kecamatan Asem Bagus merupakan salah satu desa yang mempunyai komoditas unggulan yakni jagung, cabai. Oleh karena itu, saya memilih komoditas jagung dibandingkan komoditas lainnya. Sehingga diperolehlah rumusan masalah dari riset yang telah saya lakukan, yakni bagaimana sih mengetahui kelayakan usaha tani yang dilakukan di Kabupaten Situbondo, khususnya pada komoditas jagung, dengan melihat aspek finansialnya, kendala dan strateginya yang dilakukan, mitra dan penerapan perencanaan usaha taninya itu seperti apa. Sehingga tujuan dari penelitian saya atau mini riset yang telah saya lakukan yakni untuk mengetahui kelayakan usaha tani komoditas jagung di Situbondo dengan memperhatikan 5 hal yang telah disebutkan di rumusan masalah tadi. Oke, selanjutnya adalah bab 2 gambaran umum, di mana adalah berisi penjelasan tentang komoditas jagung yang ada di Kabupaten Situbondo. Perlu diketahui bahwa komoditas jagung di Kabupaten Situbondo adalah salah satu komoditas unggulan yang dipilih para petani. Hal tersebut dikarenakan para petani beranggapan bahwa komoditas jagung merupakan salah satu komoditas yang mudah perawatannya dibandingkan dengan komoditas-komoditas lainnya. Selain itu, komoditas jagung itu tidak terlalu banyak air dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya seperti tanaman padi, cabai, dan sebagainya. Melihat dengan kondisi iklim yang ada di Kabupaten Situbondo sendiri itu cenderung iklimnya kering, jadi komoditas jagung adalah salah satu komoditas yang tepat menurut para petani. Karena wilayah yang saya pilih adalah di Kecamatan Asem Bagus, maka perlu diketahui bahwa
Kecamatan Asem Bagus juga merupakan salah satu wilayah yang sistem pengairannya itu tidak selancar dengan kecamatan lainnya. Hal ini dikarenakan karena banyaknya saluran irigasi yang tidak optimal, yang tidak dimaksimalkan oleh para petugas setempat maupun para petani setempat. Dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya seperti Kecamatan Banyu Putih, Kecamatan Arjasa, dan sebagainya. Di Kecamatan Asem Bagus itu banyak sekali perairan namun tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Untuk responden yang saya pilih pada kesempatan kali ini yakni beliau bernama Ibu Nawiati yang berusia 44 tahun. Beliau merupakan ibu tunggal dari keluarganya. Menjadi seorang petani wanita bukanlah hal mudah yang dapat dilakukan oleh kebanyakan wanita pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, kemampuan yang dimiliki oleh responden yakni beliau mengatakan bahwa semuanya adalah arahan dari orang tua serta selebihnya merupakan pelajaran otodidak. Beliau hanya melihat serta mendapat arahan dari orang tua, kemudian melakukan praktek secara langsung ke lahan. Untuk pendidikan, beliau merupakan lulusan SD, tidak melanjut ke jenjang selanjutnya dikarenakan pada tahun beliau sekolah, banyak sekali rekan-rekan sebayanya itu yang tidak melanjutkan sekolah. Mengingat kondisi dari tempat responden adalah di desa terpencil yang ada di Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Untuk lahan yang dimiliki oleh responden yakni lahan milik sendiri dengan total luasnya itu sebesar 1 hektar. Pekerjaan dari responden sendiri tentunya adalah petani sekaligus ibu rumah tangga. Kemudian untuk komoditas yang ditanam. Komoditas yang ditanam oleh responden itu bermacam-macam, yakni cabai, jagung, dan tebu. Akan tetapi karena luas lahannya sebesar 1 hektar dan itu hanya terdapat di satu lokasi, jadi sistem penanamannya itu dilakukan secara berkala. Di musim kemarau responden menanam jagung, di musim hujan responden menanam cabai, seperti itu. Namun beberapa tahun sebelumnya responden itu melakukan penanaman tebu sebesar 1/4 dari lahan yang dimilikinya, seperti itu. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara, responden mengemukakan bahwa beliau tidak melanjutkan penanaman di komoditas tebu dikarenakan mengingat bahwa tanaman tebu merupakan tanaman tahunan, seperti itu. Kemudian untuk modal yang dimiliki oleh responden yakni adalah modal pribadi dibantu dengan bank, seperti itu. Untuk kelompok tani, perlu diketahui bahwa di Desa Kedunglo, Kecamatan Asem Bagus itu tidak ada kelompok tani yang aktif. Bahkan dari petani sendiri itu tidak mengetahui apakah di desa itu ada yang namanya kelompok tani dan sebagainya. Jadi dari pemerintah sendiri itu masih tidak ada kejelasan tentang kelompok tani yang ada di desa setempat. Selanjutnya adalah bab 3 pembahasan. Yang pertama adalah rencana usaha tani dengan berdasarkan pada aspek finansial atau aspek keuangan. Nah, berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan Ibu Nawiati, diketahui bahwa proses penanaman jagung miliknya itu diperlukan kurang dari 4 bulan semenjak masa penanaman hingga masa pemanenan. Kemudian untuk biaya variabel yang dikeluarkan oleh responden itu sebesar 12.225.000 untuk modal awal dalam masa produksi jagung. Hal tersebut diketahui bahwa yang pertama ada kebutuhan untuk biaya variabelnya itu terdiri dari benih jagung sebesar 16 kilo, kemudian pupuk organik 5 kuintal, urea 4 kuintal, ponska 4 kuintal, insektisida lambda 500, kemudian sipermetrin, fungisida, herbisida, dan juga dolomit. Sehingga total secara keseluruhan itu sebesar 12.225.000 untuk modal awal dari produksi penanaman usaha tani komunitas jagung ini. Untuk rincian harga yang dikeluarkannya itu, responden mengeluarkan biaya untuk benih jagung per kilonya itu 120.000. Ingat komoditas
jagung yang dipilih oleh Ibu Ana merupakan komoditas jagung unggulan atau jagung hibrida seperti itu. Untuk pupuk organik harga satuannya itu 3.500 per kilogram, urea 9.200 per kilogram, kemudian Porska 9.300 per kilogram, insektisida 50.000 per mililiter, 85.000 untuk fungisida per gramnya, dan herbisida 125.000 per liternya, dan dolomit 3.500 per kilogram, sehingga secara keseluruhannya itu diperolehlah biaya variabel yang dikeluarkan oleh Ibu Ana itu sebesar 12.225.000. Selanjutnya adalah biaya tetap. Untuk biaya tetap merupakan faktor produksi yang dalam jangka pendek jumlah yang digunakan dalam proses produksi itu tidak dapat diubah jika kondisi pasar menghendaki perubahan jumlah output. Misalnya seperti gedung, mesin, dan seperti hal-hal lainnya. Untuk biaya tetap total biaya tetap yang dikeluarkan oleh BNI itu sebesar 390.000, di mana terdiri dari Inspire dengan harga 700.000, Karungoni sebanyak 250 stak dengan harga satuannya itu 3.000. Nah, dengan total biayanya itu sebesar 1.450. Kemudian dihitunglah umur ekonomis dari Handspire dan Karunggoni. Untuk umur ekonomis dari Handspire-nya itu 5 tahun, Karunggoninya itu 3 tahun. Sehingga diperolehlah biaya penyusutan dari kedua alat atau kedua biarang tersebut itu sebesar 390.000 untuk biaya tetapnya. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja, di mana Bu Erna sendiri itu mengeluarkan biaya sebesar 11.515.000. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, diperoleh bahwa untuk biaya tenaga kerjanya itu beliau mengatakan bahwa terdiri dari biaya tenaga kerja untuk proses penanamannya, penyulamannya, pengendalian gulmanya, pengendalian OPT-nya, penyiraman atau pengairan, pemupukan, panen, dan pemipilan atau pemisahan. Untuk di penanamannya sendiri itu dibutuhkan 32 orang tenaga kerja dengan upahnya itu 80.000 setiap orangnya. Kemudian di penyulaman sebanyak 4 pekerja yang dibutuhkan, pengendalian gulma 2 pekerja yang dibutuhkan, pengendalian OPT 2 pekerja yang dibutuhkan. Kemudian untuk penyiraman atau pengairan yang dilakukan itu 3 jam, dibutuhkan waktu 3 jam dan menggunakan tenaga mesin berupa tenaga mesin sewaan seperti itu. Untuk pemupukan diperlukan 4 pekerja, untuk pemanenan dibutuhkan 38 pekerja, dan pemipilan dengan total 11.515.000 untuk biaya tenaga kerjanya saja. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan responden juga itu diketahui bahwa penerimaan yang diperoleh itu sebesar 30 juta dengan hasil jagungnya itu 5 ton sekali panen, di mana biaya akhir sebesar 13.675.000 dengan keuntungan sebesar 16.235.000. Selain itu hasil dari perhitungan RC atau rasionya itu sebesar 2,37, di mana lebih dari 1. Artinya keuntungan dari hasil penjualan jagung yang dilakukan oleh responden itu lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan, sehingga responden Bu Ernet sendiri itu memperoleh keuntungan dan layak untuk melanjutkan usaha tani jagungnya ini. Berdasarkan wawancara diperoleh bahwa harga jagung yang diambil oleh para tengkulak yaitu sebesar 6.000 kg, sehingga diperolehlah hasil BEP harganya itu sebesar 3.741, di mana titik impas harga petani itu tidak mengalami kerugian maupun keuntungan jika harga ini berada di tengah-tengah. Artinya jika harga kurang dari 3.741.000, maka responden atau BNR sendiri itu akan mengalami yang namanya kerugian. Dan sebaliknya jika petani menentukan harga atau memperoleh harga di atas dari 3.741 BP harga, maka petani
petani atau responden akan mengalami keuntungan. Sedangkan untuk perhitungan BC-nya itu diperoleh hasil sebesar 3, artinya lebih dari 1, maka keuntungan dari hasil penjualan jagung tersebut lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, sehingga responden memperoleh keuntungan dan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya pada nilai BEP produk itu diperoleh sebesar 2037 kg, yang artinya jika usaha tani menghasilkan usaha tani jagung yang dilakukan oleh responden itu menghasilkan kurang dari 2037 kg, maka responden akan mengalami kerugian. Dan sebaliknya, jika hasil panen yang diperoleh itu sebanyak lebih dari 2037 kg, maka responden itu tentunya mendapatkan keuntungan. Dan jika petani menghasilkan produk jagungnya sebesar 2037 kg, maka petani tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Yang terakhir adalah payback period, di mana hasilnya di sini itu diperoleh bahwa 1 bulan 14 hari. Artinya responden akan mendapatkan balik modal ketika waktu 1 bulan 14 hari seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kendala yang dihadapi oleh responden, yakni Buana sendiri, yakni adanya kendala iklim dan cuaca, di mana iklim dan cuaca itu di mana Bu Erna ini selalu menghadapi cuaca dan iklim yang tidak menentu yang ada di wilayahnya. Mengingat bahwa Kabupaten Situbondo merupakan iklim kering, kadang musim hujan terjadi secara tiba-tiba dan kadang juga terjadi musim kemarau berkepanjangan seperti itu. Hal tersebut tentunya akan merusak tanaman jagung yang dirawatnya, kemudian akan mengurangi hasil panen komoditas jagung nantinya seperti itu. Nah, dari hal tersebut tentunya akan merusak tanaman jagung yang dirawat atau dibudidayakan oleh Bu Erna. Selain itu, Bu Erna juga bisa mengurangi hasil panennya akibat dari iklim dan cuaca yang tidak menentu tersebut. Bahkan bisa membuat gagal panen pada usaha tani jagung tersebut. Selanjutnya adalah kendala penyakit dan hama. Nah, hal yang dikeluhkan oleh Bu Erna sendiri itu ketika musim kemarau tiba, tentunya akan sulit mendapatkan pengairan yang cukup. Selain dari irigasi yang kurang memadai, sumber daya airnya juga akan sulit didapatkan. Karena jika musim kemarau tiba, biasanya sumur itu akan mulai mengering seperti itu. Sedangkan jika di musim hujan, kebanyakan tanaman jagung itu mengalami yang namanya penyakit seperti penyakit hawar daun, bulai, atau keputihan pada daun jagung ya. Kemudian untuk hama sendiri itu biasanya jika musim hujan tiba, biasanya hama yang mengganggu tanaman jagung miliknya itu adalah berupa tikus dan juga ulat geraya. Penyakit dan hama tersebut biasanya itu terjadi jika di musim hujan, sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap usaha tani Bu Erna sendiri. Selain itu, masalah ekonomi itu juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh responden, yakni Bu Erna sendiri. Karena harga jagung itu seringkali mengalami fluktuasi harga yang tidak menentu, di mana seringkali Bu Erna itu kesulitan dalam menjual hasil panennya dengan harga yang menguntungkan. Harga jual jagung biasanya itu antara 3.000 hingga batasnya itu 6.000 paling tinggi. Harga yang akan turun ketika musim hujan tiba. Karena kenapa? Karena di musim hujan itu selain kualitas jagung itu menurun dibandingkan ke musim kemarau, pengeringan jagung itu juga akan sulit dilakukan, sehingga biasanya jagung itu tidak sepenuhnya kering seperti itu. Hal tersebutlah yang membuat harga jagung turun ketika musim hujan tiba. Nah, oleh karena itu, dari kendala-kendala yang dihadapi oleh responden sendiri,
perlu strategi yang harus dikuatkan atau diterapkan oleh responden sendiri. Yang pertama, strategi yang dapat dilakukan oleh BNL sendiri yang pertama adalah ikut serta dalam kelompok tani dan koperasi pertanian. Mengingat bahwa tidak ada kelompok tani ataupun koperasi pertanian yang ada di Desa Kedunglo, Kecamatan Asem Bagus, membuat hal tersebut sangat sulit diterapkan. Akan tetapi Bu Erna itu bisa mulai mencari tahu apakah ada kelompok tani di desa sebelah ataupun di kecamatan. Untuk di kecamatan pasti ada yang namanya portal aktif. Nah, itu mungkin bisa cari-cari info terlebih dahulu terkait kelompok tani yang ada di sekitar. Adanya kelompok tani itu sangat menguntungkan bagi para petani, baik itu dari segi pelatihannya, dari segi modalnya, dari segi alat-alat yang diberikan oleh Poktan, itu sangat memberi manfaat kepada petani secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian koperasi pertanian. Adanya koperasi pertanian itu juga akan membantu meningkatkan hasil panen. Seperti petani itu tidak hanya langsung menjual hasil panennya kepada tengkulak, melainkan bisa mengembangkan hasil panennya menjadi sesuatu produk yang lebih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Seperti itu. Yang kedua adalah diversifikasi usaha dengan menanam. Yang kedua adalah diversifikasi usaha dengan menanam tanaman lain. Artinya, dengan menanam tanaman lain yang lebih stabil atau mengadopsi praktik-praktik pertanian berlanjutan. Contohnya seperti ini. Diversifikasi usaha dengan menanam tanaman lain. Bu Erna atau responden sendiri itu bisa melakukan yang namanya tumpang sari. Praktik tanaman tumpang sari, di mana jagung, di mana menanam dua komoditas sekaligus di lahan yang sama. Contohnya bisa diselingi dengan tanaman jagung dan cabai. Nah, hal tersebut tentunya akan mengurangi kerugian yang signifikan terjadi seperti itu. Adanya diversifikasi usaha dengan menanam tanaman lain juga akan membantu kualitas lahan menjadi lebih baik. Yang terakhir yakni penggunaan teknologi pertanian modern. Saat ini adalah zamannya di era teknologi berkembang. Jadi baik petani di kota maupun di desa itu harus mulai belajar tentang teknologi pertanian modern yang ada saat ini. Penggunaan teknologi pertanian modern dapat membantu petani dalam teknologi pertanian modern itu contohnya salah satunya adalah irigasi tetes, kemudian memantau cuaca untuk merencanakan penanaman melalui mobile. Sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi pertanian yang bisa di-download di Play Store langsung. Kemudian menggunakan aplikasi mobile untuk mendapatkan informasi terkini tentang praktik pertanian terbaik dan pasar yang menguntungkan. Bisa dengan melalui YouTube ataupun media-media sosial lainnya yang dapat membantu usaha tani responden menjadi lebih baik. Saat ini kan banyak tuh kayak pelatihan-pelatihan yang bisa kalian dapatkan secara mudah di YouTube utamanya. Itu sangat banyak informasi-informasi terkini tentang praktik pertanian berkelanjutan yang dikembangkan di wilayah lainnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah risiko yang dihadapi oleh responden dan seberapa pentingnya program asuransi bagi responden. Setiap usaha itu tentunya mempunyai risiko masing-masing. Salah satunya petani jagung yang ada di Kabupaten Situbondo sendiri, khususnya Bu Erna, menghadapi sejumlah risiko usaha pertaniannya. Salah satu risiko utama yang dihadapi oleh responden sendiri adalah risiko cuaca dan iklim yang seringkali tidak menentu. Situbondo itu terletak di wilayah yang rentan terhadap perubahan cuaca yang cepat dan musim hujan yang tidak terduga. Sehingga seringkali terjadi yang namanya banjir, kekeringan berkepanjangan, ataupun cuaca-cuaca ekstrim lainnya yang merusak tanaman jagung dan tentunya akan mengurangi hasil panen yang dimiliki oleh para petani.
Risiko ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat signifikan bagi responden. Yang kedua adalah risiko ekonomi. Risiko ekonomi ini juga menjadi salah satu faktor penting yang dihadapi oleh responden atau BNI sendiri. Harga jagung yang seringkali itu mengalami fluktuasi harga yang sangat signifikan, tidak stabil, itu juga mengalami kesulitan, responden juga mengalami kesulitan dalam menjual hasil panennya dengan harga yang tinggi. Responden hanya menjual hasil panennya kepada tengkulak-tengkulak lokal yang ada di desanya, sehingga tersebut juga kan membuat penjualan hasil panennya itu diambil dengan harga yang rendah seperti itu. Untuk itu, variasi harga itu sangat dapat mempengaruhi yang namanya pendapatan petani dan menghambat pengembangan usaha tani yang telah mereka kembangkan. Yang terakhir adalah risiko penyakit dan hama. Risiko ini tentunya adalah risiko yang umum yang pastinya akan selalu dihadapi oleh para petani, baik itu petani jagung, petani padi, ataupun petani-petani lainnya. Untuk risiko penyakit dan hama ini adalah hal yang lumrah bagi para petani, di mana untuk tanaman jagung sendiri, seperti yang setelah saya jelaskan di kendala tadi, bahwa responden mengemukakan bahwa serangan penyakit yang sering terjadi pada jagungnya itu adalah penyakit daun, hawar daun, dan penyakit bulai. Sedangkan untuk hama yang sering mengganggu tanaman jagung miliknya yakni adalah hama ulat gelayak dan tikus. Biasanya hama dan penyakit tersebut itu lebih rentan ketika musim hujan tiba. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi oleh responden sendiri, maka beberapa program asuransi itu telah diterapkan di Kabupaten Situbondo. Program-program asuransi ini dapat memberikan perlindungan finansial kepada para petani dalam menghadapi kerugian hasil panen yang disebabkan oleh penyakit, berbagai risiko seperti penyakit, cuaca buruk, adanya bencana alam, kemudian hal-hal lainnya. Nah, dalam kasus kerugian petani, dalam kasus kerugian ini petani itu bisa mengajukan klaim kepada pemerintah untuk pemerintah atau perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dari gagal panennya tersebut. Tentunya program asuransi itu dapat memberikan keuntungan yang sangat besar kepada petani yang ada di Kabupaten Situbondo. Program asuransi tersebut memberikan kepastian dan stabilitas keuangan bagi petani jagung yang ada di Kabupaten Situbondo. Nah, mereka itu dapat mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tak terkendali seperti cuaca ekstrim, penyakit, ataupun fluktuasi harga. Dengan adanya perlindungan asuransi ini, petani itu dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan usaha pertanian mereka. Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi pemerintah yang sengaja dibuat dalam melindungi para petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen yang disebabkan oleh perubahan iklim, serangan hama, terus faktor alam, dan sebagainya. Namun hal tersebut itu berbeda dengan kondisi Bu Erna. Di wilayahnya sendiri secara keseluruhan, hampir secara keseluruhan warga di desa Kedunglo, Kecamatan Asem Bagus itu tidak mendaftarkan diri pada program asuransi. Mengapa demikian? Salah satunya terjadi karena tidak adanya dukungan dari pemerintah setempat terkait program tersebut. Tidak usah jauh-jauh dari tidak adanya poktan yang aktif di desa sendiri itu merupakan salah satu hal yang dapat menghambat perkembangan pertanian yang ada di desa. Oleh sebab itu, para petani yang ada di desa Kedunglo, Kecamatan Asem Bagus ini tidak mengetahui tentang adanya program asuransi yang disediakan oleh pemerintah setempat. Masih rendahnya kesadaran petani jagung atas pentingnya adanya poktan dan asuransi pertanian yang tentunya dapat meningkatkan usaha tani mereka. Tingkat kesejahteraan petani yang menjadi kriteria program asuransi ini di wilayah desa Kedunglo sendiri itu masih sangat lemah. Ada juga asuransi non program pemerintah, di mana asuransi yang termasuk adalah asuransi usaha tani jagung
yang masih dipasarkan secara komersial. Selanjutnya adalah kemitraan yang dilakukan oleh responden sendiri. Kemitraan sendiri itu merupakan kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah ataupun usaha besar dengan memperhatikan prinsip yang saling menguntungkan. Untuk kemitraan yang dilakukan oleh responden sendiri, yakni beliau melakukan mitra dengan 3 hal yang telah saya dapatkan di PPT. Yang pertama adalah tengkulak lokal, di mana responden bermitra dengan tengkulak lokal ketika memasarkan hasil panennya. Hasil panen jagung miliknya itu pasti selalu dijual kepada tengkulak lokal yang ada di desanya. Bu Ena sendiri tidak pernah menjual hasil panennya kepada pedagang lain yang ada di desa lain maupun perusahaan-perusahaan besar maupun UMKM dan sebagainya. Jadi beliau hanya percaya menjual hasil panennya itu kepada tengkulak lokal yang ada di desanya tersebut. Yang kedua adalah Bambari. Seperti yang saya sebutkan di penjelasan sebelumnya bahwa responden Bu Erna sendiri itu telah menjadi nasabah KUR sejak lama. Bu Erna ini telah menjadi nasabah KUR sejak tahun 2016. Namun, meskipun telah bermitra dengan bank, Bu Erna itu selalu dipersulit dalam melakukan peminjaman dana, sehingga tersebut membuat Bu Erna enggan untuk meminjam dana KUR. Banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi serta belum disosialisasikan oleh pihak bank. Selama menjadi nasabah, Bu Erna itu hanya mendapatkan 3 kali peminjaman dari mulai sejak 2016 hingga 2023 ini. Tentunya tersebut sangat miris, bukan? Penggunaan untuk jumlah peminjaman KUR itu batasnya adalah 25 juta per tahun dengan bunga 3% kalau tidak salah. Sangat rendah. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, terkadang ketika Ibu Erna ini mengajukan peminjaman kembali kepada pihak bank, banyak sekali persyaratan dibilangnya itu tidak dipenuhi secara benar. Padahal sebelumnya dari pihak bank itu sendiri tidak melakukan sosialisasi apapun. Mengingat bahwa petani kan kebanyakan pendidikan petani itu rendah. Jadi beliau tentunya tidak tahu menahu tentang persyaratan-persyaratan peminjaman KUR kembali. Sehingga tersebut sangat membuat Bu Erna kesal dan enggan untuk melakukan peminjaman kepada KUR lagi. Perlu diketahui bahwa kinerja kelembagaan petani yang ada di Desa Kedunglo itu kurang baik. Hal tersebut disebabkan adanya frekuensi kelembagaan petani seperti PPL, HIPA, dan THL TBPP dalam memberikan dampingan ataupun penjualan supervisi kepada petani setiap musimnya itu relatif rendah. Bahkan ada sebagian kecil responden yang menyatakan tidak pernah merasakan kehadiran lembaga-lembaga yang dimaksud tersebut. Tersebut saya ambil dari penelitian Sutiarso et al. Pada tahun 2017. Berdasarkan penelitian tersebut, saya sangat setuju dengan penelitian Sutiarso karena di desa saya sendiri ataupun di desa wilayah responden, memang benar tidak ada yang namanya dampingan penyuluhan ataupun pengembangan-pengembangan lainnya yang dilakukan oleh para petani setempat. Lembaga-lembaga petani yang ada di desa itu memang ada. Salah satunya adalah HIPA. HIPA itu adalah membantu perairan yang ada di desa. Namun kerja HIPA itu melenceng dari hal tersebut. Saya tidak tahu kerjanya apa, namun tidak ada bukti secara nyata yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah desa tersebut kepada petani yang ada di Desa Kedunglo, Kecamatan Asem Bagus. Terus kemitraan yang terakhir adalah responden melakukan mitra dengan toko pertanian yang ada di desanya. Jadi untuk kebutuhan pupuk, benih, kemudian obat, penyemprot, dan sebagainya, itu beliau lakukan di toko pertanian tersebut. Toko pertanian yang ada di Desa Kedunglo, Kecamatan Asem Bagus hanya satu, sehingga Ibu Erna melakukan mitra dengan mereka. Baik, selanjutnya adalah rencana usaha tani, di mana yang pertama terdiri dari pemilihan lokasi. Untuk pemilihan lokasinya sendiri itu tidak ada pemilihan lokasi yang bagaimana karena Bu Erna sendiri memiliki lahan sawah
yang hanya berada di satu lokasi saja. 1 hektar namun ada di satu lokasi saja. Sehingga untuk pemilihan lokasi pastinya Bu Erna akan melakukan usaha tani di satu lahannya tersebut, di lahan 1 hektar tersebut. Lahan Bu Erna umumnya itu adalah Tegal namun dekat dengan sumur bor. Bu Erna juga memiliki lahan yang subur dan ketersediaan air yang cukup. Selanjutnya adalah pemilihan komoditas dan benih. Komoditas yang dipilih Bu Erna selama 2 musim, yakni tanaman cabai di musim hujan dan jagung di musim kemarau. Nah, ia itu memilih jagung karena perawatannya lebih mudah dibanding komoditas lainnya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selain itu, Bu Erna juga memilih jagung karena di musim kemarau, risiko gagal panen jagung ini tuh lebih rendah dibandingkan komoditas lainnya. Jagung juga merupakan komoditas umum yang ditanam petani yang ada di wilayahnya, sehingga tersebut tidak terlalu membuat kesulitan dalam memasarkan hasil panennya kepada pedagang-pedagang yang ada di desa. Benih yang dipilihnya itu merupakan benih jagung hibrida, dikarenakan benih jagung hibrida adalah salah satu varietas unggul di mana mempunyai kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan jagung lokal pada umumnya. Tongkol yang dihasilkan dari benih jagung hibrida itu juga besar-besar, sehingga panen yang dihasilkan juga akan banyak nantinya. Meskipun ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara jagung lokal dan jagung hibrida, tersebut tidak membuat Bu Erna beralih ke jagung lokal. Bu Erna tetap memilih menanam jagung hibrida dibandingkan jagung lokal dikarenakan hasil panennya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan menanam jagung lokal. Bu Erna sendiri membeli benihnya itu di toko pertanian langganannya yang tentunya telah mengantongi sertifikat mutu dan disesuaikan dengan rekomendasi ataupun teknis. Untuk persiapan lahan, yang dilakukan itu adalah pembajakan tradisional. Sebelum melakukan penanaman, responden melakukan persiapan lahan dengan menggunakan gulma, pengolahan tanah dengan menggunakan alat tradisional. Hal tersebut dikarenakan karena tidak ada jalan akses menuju lahan yang dimiliki responden untuk tenaga mesin seperti traktor dan tenaga mesin lainnya. Karena itu juga menerapkan pupuk organik dan pupuk kompos sebelum melakukan penanaman. Hal tersebut guna meningkatkan kesuburan tanahnya. Jadi persiapan lahan dimulai dari pembersihan gulma pada lahannya. Setelah itu baru dilakukan pembajakan tradisional dengan tenaga kerja manusia dan sapi tentunya. Dan yang terakhir adalah pemberian pupuk kompos kepada seluruh lahannya. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah penanaman. Di tahap ini itu Bu Erna melakukan penanaman dibantu dengan tenaga kerja, yakni sebanyak 32 tenaga kerja yang dibutuhkan. Bu Erna tidak menggunakan mesin tanam, ia masih melakukan penanaman secara tradisional atau Oleh karena itu, tenaga kerja yang dibutuhkan itu sangat banyak. Bu Erna lebih memilih tenaga kerja dibandingkan mesin tanam. Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengemukakan bahwa hasil tanam yang dilakukan oleh manusia dan mesin itu berbeda. Mesin tanam memasukkan 1 hingga 2 biji benih jagung, sedangkan jika pekerjaan buruh, biasanya itu memasukkan 2 hingga 3 biji benih jagung. Menurutnya tersebut akan menambah risiko gagal tumbuh pada komoditas jagungnya. Padahal dengan adanya mesin tanam itu tentunya akan menjadi lebih efisien serta jarak tanam akan lebih teratur dibandingkan menggunakan buruh tani ataupun tenaga kerja manusia. Untuk penanamannya sendiri itu, Bu Erna itu membutuhkan benih jagung sebanyak 16 kg jagung hibrida BC2. Kemudian langkah selanjutnya adalah perawatan, di mana untuk perawatannya sendiri itu terdiri dari penyiangan gulma sebanyak 2 kali selama 1 kali musim tanam, kemudian penyiraman yang biasanya dilakukan hingga 3 sampai 4 kali dan pengendalian hama sebanyak 2 sampai 5 kali.
Langkah selanjutnya adalah perawatan, di mana di perawatan ini responden melakukan penyiangan gulma sebanyak 2 kali, kemudian penyiraman biasanya itu dilakukan sebanyak 3-4 kali selama 1 kali musim tanam, dan yang terakhir pengendalian hama sebanyak 2-5 kali. Tentunya tersebut itu tergantung dengan kondisi komunitas jagung pada saat itu. Langkah selanjutnya adalah pemanenan. Diketahui bahwa pemanenan jagung dilakukan kurang dari 4 bulan. Kemudian dibutuhkan sebanyak 38 tenaga kerja untuk pemanenan ini, dan hasil panennya itu diangkut dengan menggunakan sepeda motor. Mengingat akses jalan menuju lahan milik Bu Ena sendiri itu sangat terbatas. Jadi pemanenannya itu kan dilakukan secara manual oleh 38 tenaga kerja yang biasanya itu setelah melakukan pemanenan biasanya akan dikumpulkan di satu tempat di lahan dan kemudian akan dimasukkan ke karung goni yang selanjutnya akan diangkut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah si Bu Erna ini. Selanjutnya adalah pengeringan, di mana terdiri dari pemisahan kulit jagung, penggilingan atau pemipilan, serta penjemuran yang biasanya dilakukan sebanyak 1-2 hari. Jadi pemisahan kulit jagungnya di sini tuh biasanya tidak menggunakan tenaga kerja manusia, namun semua hal tersebut itu gratis. Kalau di desa biasanya orang ketika memanen jagung, biasanya di rumah itu akan ada beberapa tetangga yang menunggu di rumah untuk mengambil kulit jagung. Melihat kulit jagung itu kan bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, sehingga biasanya para petani, para ibu rumah tangga itu akan menunggu untuk memisahkan kulit jagung di rumah si pemilik panen jagung ini. Setelah pemisahan kulit jagung selesai, selanjutnya adalah proses pemipilan atau penggilingan. Untuk penggilingannya sendiri itu Bu Ena itu menggunakan mesin yang biasanya itu berupa sewa ataupun panggilan yang bisa langsung ke rumah Bu Ena sendiri. Setelah proses penggilingan tentunya adalah proses penjemuran yang biasanya dilakukan 1-2 hari. Jika musim kemarau, biasanya itu penjemuran itu hanya dilakukan 1 hari saja karena cuacanya kan panas ya, terik kalau musim panas. Kemudian kalau musim hujan itu bisa berhari-hari, bisa 3 hari, bahkan hingga 5 hari. Dan yang terakhir adalah proses pemasaran, di mana lagi-lagi saya menjelaskan bahwa untuk usaha tani jagungnya ini untuk hasil panen jagung milik responden Bu Ena ini dijual pada tengkulak lokal yang ada di desanya, sehingga harga yang diambil itu rendah, hanya sekitar kisaran 3.000 hingga 6.000 per kilogramnya. Di desanya sendiri itu BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya. BUMDes didominasi oleh ibu-ibu PKK yang juga merupakan istri daripada perangkat desa, sehingga tidak ada kesempatan yang besar untuk para petani-petani lainnya untuk mengembangkan usaha taninya. Berbeda halnya dengan BUMDes yang ada di kecamatan sebelah, di mana BUMDes sangat mendukung para petani jagung yang ada di desa tersebut dengan mengembangkan produk emping jagung yang dibuat dari jagung para petani. Salah satunya itu berdasarkan penelitian Joeno et al. Pada tahun 2022, di mana salah satu desa di Curah Cetok, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo itu di BUMDesnya itu mengembangkan UMKM Dharma Pitaloka yang memproduksi emping jagung yang bahannya itu diambil langsung dari para petani jagung yang ada di desa Cetok tersebut. Tentunya hal tersebut sangat-sangat membantu para petani jagung yang ada di desanya untuk mengembangkan usaha tani jagung mereka. Baik, yang terakhir adalah bab 4, kesimpulan dan saran. Dapat ditarik kesimpulan pada riset yang telah saya lakukan bahwa
usaha tani jagung yang dilakukan oleh Bu Erna sendiri telah sesuai dari tahap pertama sampai tahap terakhir, di mana hal yang paling terpenting yakni Bu Erna itu bisa balik modal sehingga usaha tani jagung yang dimilikinya sangat layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Untuk saran yang dapat saya berikan pada riset kali ini, yang pertama, bergabung dengan Poktan dan Koperasi Pertanian. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa adanya Poktan dan Koperasi Pertanian itu adalah hal yang sangat membantu para petani baik di petani di desa maupun petani di desa. Adanya Poktan itu dan Koperasi Pertanian akan menjembatani antara petani dengan pemerintah. Adanya Poktan, petani akan lebih sejahtera melalui pelatihan, pengembangan, ataupun bantuan-bantuan yang akan didapatkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian saran yang kedua yakni petani mendaftarkan diri pada program asuransi. Setiap wilayah kecamatan pastinya akan ada yang namanya Poktan. Setiap wilayah kecamatan pastinya akan ada yang namanya Poktan. Baik Poktannya tersebut aktif atau tidak. Langkah yang harus dilakukan oleh para petani yakni mencari tahu terlebih dahulu di mana adanya Poktan terdekat. Kemudian di Poktan tersebut, ketika sudah mulai memasuki Poktan tersebut, si petani harus mulai aktif dalam Poktan dan sering-seringlah mencari informasi-informasi terkait program-program asuransi ataupun program-program lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut tentunya juga akan sangat membantu para petani yang ada di desa maupun di kabupaten. Dan saran yang ketiga yakni bermitra dengan UMKM ataupun perusahaan. Bermitra dengan UMKM ataupun perusahaan dapat mengembangkan usaha tani miliknya. Dengan bermitra dengan UMKM, hasil pertanian itu dapat dikembangkan dengan harga yang lebih layak, dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa salah satu desa yang ada di Kabupaten Situbondo, yaitu Desa Sotok, memanfaatkan BUMDes dengan memproduksi emping jagung yang diproduksi langsung dari jagung milik petani yang ada di Desa Cotok. Hal tersebut sangat membantu para petani dalam menambah nilai harga jagung yang dimilikinya. Daripada dengan menjual hasil panen kepada tengkulak lokal yang ada di desanya, alangkah lebih baiknya para petani mulai mencari mitra-mitra. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait perencanaan usaha tani komoditas jagung di Kabupaten Situbondo, tepatnya di Desa Kedunglo, Kecamatan Assembagus. Apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.